Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini di kelas Project Management, kita akan membahas subunit yaitu Project Human Resource Management. Project Human Resource Management ini menjadi bagian dari Project Management Process Maps, di mana Project Human Resource Management di dalam Project Human Resource Management kita melakukan 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah plan terhadap Human Resource Management. Yang kegiatan kedua adalah acquiring project team. Kegiatan yang ketiga adalah developing project team, dan kegiatan yang keempat adalah managing project team. Untuk proses map yang sebelumnya kita sudah membahas, yaitu project time management, project cost management kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian scope management, ya. Kita di dalam scope kita membahas plan scope management, collect requirement, dan define work breakdown, ya. Kemudian di dalam project time management kita menghitung plan scheduling management menggunakan Microsoft Project, menentukan apa saja yang menjadi activities, estimate activity resources yang kita butuhkan, durasi yang dibutuhkan, schedule yang dibutuhkan, dan control schedule, di mana kemarin kita sudah bahas mengenai critical path method. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam Project Human Resource Management. Sisanya nanti akan dibahas di paruh kedua, ya, dari mulai project integration, project quality, project communication, project risk management, project procurement, dan project stakeholder management. Di dalam Project Human Resource Management, definisi dari Project Human Resource Management adalah kegiatan yang mengorganize, memanage, dan lead kepada project team. Jadi kegiatannya ada, Project Human Resource Management kegiatannya terdiri dari mengorganize, memanage, dan melead the project team. Project team terdiri dari people dengan tugas dan job roles dan job responsibility yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sebuah project sesuai dengan job role-nya dia dan job responsibility-nya dia. Project management team merupakan subset dari project team. Ya, ada yang project quality, ada yang project delivery, ada yang project human resource management. Jadi project human resource management merupakan subset dari project team dan bertanggung jawab kepada different phase dari project management. Apa yang membedakan fungsional manager dan project manager? Perbedaan antara fungsional dan project manager adalah di dalam fungsional manager mereka menghandle kepada business function. Ada yang megang human resource, ada yang engineering, ada yang sales, ada yang marketing. Functional manager merupakan subject matter expert, SME, subject matter expert. Dia yang betul-betul menguasai kepada human resource, menguasai kepada engineering, sales, marketing, dan sebagainya. Specific human resource.
Di dalam organization structure dan organization products di define role dan job responsibility dari seorang functional manager. Tugas dan tanggung jawabnya ada di mana? Functional manager ada di job responsibility-nya dia di dalam organizational structure. Functional manager ini merupakan owner, pemilik dari resources, dan mereka berhak untuk meng-assign specific individual kepada project team. Jadi kalau Anda bikin project, Anda hubungi kepada human resource manager yang mana dia yang akan meng-assign specific resources yang dia miliki. Karena mereka lah ownernya. Mereka lah owner dari resources yang dimiliki. Dan kemudian mereka lah yang meng-assign specific individual kepada project-project yang ditetapkan. Mereka yang menyesuaikan kompetensi mereka yang terdapat di dalam job responsibility mereka untuk dipergunakan sebaik-baiknya di dalam project team. Project manager. Project manager merupakan seseorang yang accountable dan responsible kepada sebuah project dan delivery quality-nya. Project manager dalam hal ini are not technical expert. Technical expertnya ada di mana? Di subject matter expert, di human resource, di engineering, di sales, di marketing. Organizational structure mendefine kepada degree of authority dari seorang project manager. Dia ada di bawah siapa? Siapa peers-nya dia? Siapa subordinate-nya dia? Siapa superordinate-nya dia? Itu menunjukkan degree dari authority yang dimiliki oleh seorang project manager. Project manager perlu untuk melakukan negosiasi dengan functional manager untuk procure, menyiapkan terhadap project resources. Saya butuh engineering 3, saya butuh electrical engineering 1, civil engineering 2, arsitektur 3, human resources 2. Nah, dia yang bernegosiasi dengan functional manager untuk bisa melakukan procure kepada project resources yang mereka butuhkan. Project managers juga responsible terhadap product quality dan kredit, memberikan award kepada timnya ketika mencapai kesuksesan terhadap sebuah project. Sebagai contoh, jika sebuah company melakukan sebuah project, the project itu akan membutuhkan team member untuk berbagai different department. Project manager dalam hal ini akan melakukan request kepada fungsional manager untuk meng-assign team member mereka untuk join kepada project tersebut. Resources ini kemudian dirilis back kepada masing-masing function ketika sebuah project itu dinyatakan selesai. Di dalam human resource management process ada 4 kegiatan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah planning human resource management. Mereka melakukan perencanaan. Kemudian mereka menentukan struktur organisasi, menentukan job description, job responsibility. Kemudian mereka acquiring, mencari orang yang cocok, kemudian mendevelop project team tersebut dan memanage project team tersebut. Ya. Oke. Di dalam planning kepada human resource management. Human resource management merupakan sebuah proses, perencanaan terhadap human resource management merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kepada project roles, responsibilities, skill yang dibutuhkan,
hubungannya kepada orang lain, ya, dan membangun staffing management plan. Ini merupakan proses dari planning process group. Jadi ketika salah satu tugasnya adalah plan human resource management, kemudian sebagai input adalah project management plan, activity resource requirement yang dibutuhkan, environmental factor, kondisi alam bagaimana, organizational process asset, apa yang menjadi aset yang dimiliki oleh organisasi. Ini kemudian masuk ke dalam human resource plan. Tools dan teknik yang digunakan untuk mengolah data input ini adalah membentuk organizational chart dan position description. Jadi membangun struktur organisasi dan apa dan bagaimana job responsibility dari masing-masing slot yang dibutuhkan. Kemudian tools yang kedua adalah networking. Bagaimana mereka memiliki network yang memanfaatkan semua network yang dimiliki untuk melakukan planning kepada human resource management. Organizational theory harus kuat, expert judgment, para expert di sana memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan judgment, dan meetings. Ini merupakan tools yang dimiliki oleh yang dilakukan di dalam kegiatan planning terhadap human resource management. Kemudian dilakukan planning proses. Ini adalah planning prosesnya ya. Ini inputnya. Kemudian dilakukan proses dan didapatkan output. Outputnya berupa human resource management plan, yang mana human resource management plan ini menjadi acuan di dalam proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, salah satu toolsnya adalah organizational chart and position description atau job description. Seorang project manager harus memastikan bahwa organizational chart itu disiapkan untuk setiap proyek untuk bisa mengidentifikasi roles dan relationship. Jadi seorang project manager harus meyakini bahwasanya struktur organisasinya dia disiapkan untuk setiap project, ya, is well prepared untuk setiap project. Misalkan ada project manager, ada technical lead team, ada domain expert, ada financial analyst. Ini adalah administrative assistance. Kemudian dari technical ini ada development team lead dan quality team lead misalkan. Ini adalah struktur organisasinya. Di setiap struktur organisasi ini tentu ada job description. Seperti apa job description-nya technical lead team? Seperti apa job description-nya quality team lead, dan seterusnya. Setelah itu mereka bisa menggunakan juga responsibility assignment matrix, RAM. Ini digunakan untuk mendefine kepada project responsibilities among the project team. Nah, di dalam responsibility assignment matrix ini terbagi dari activity. Apa saja activity-nya? Ada project plan, configuration, test plan, design, team budget, customer liaison, team building. Ada yang disebut
RACI chart, yaitu siapa yang responsible, siapa yang akuntabel, siapa yang consulted, siapa yang informed. Misalkan jadi kita bisa melihat secara activity, kemudian kita tentukan siapa resources kita. Untuk plan A, si John yang responsible. Plan B, activity B, 2 activity 1 John responsible. Activity 2, 3, 4, 5, 6, 7. Activity 2 yang responsible Chris. 3 yang responsible Sally. 4 yang responsible Ting. 5 yang responsible Chris. A is accountable, not responsible. Okay, accountable. Responsible is Chris, Sally, and Ting. Nah, this is one is responsible, RACI. Activity 2 only Sally and Ting, and so on and so on and so on. So menggunakan responsibility assignment matrix kita bisa menentukan siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang menjadi consulting, siapa yang harus diinformasikan. For every project deliverable, RACI charts identify who is responsible, accountable, consulted, dan needs to be informed. Nah, resource diagram. Resource histogram are used to represent the resources required through the life of the project. Untuk project yang sifatnya long term, staffing requirement can vary over the different project phase. Based on these estimates, a project manager can develop the resource hiring strategy. Jadi ini adalah time, ini adalah staff hours required. Berapa jam yang dibutuhkan. Ya. Makin rendah maka jam yang dibutuhkan makin sedikit, makin tinggi maka jam yang dibutuhkan makin banyak. Tugas yang kedua di dalam human resource management adalah setelah mereka membuat struktur organisasi dan job description, mereka harus acquire the project team. Acquiring the project team adalah sebuah proses untuk memastikan human resource yang available dan kemudian mendapatkan tim yang necessary untuk completing the project activities. Di bawah ini adalah proses untuk mengexecute proses group. Jadi inputnya adalah enterprise environmental factor dan organizational process asset. Enterprise environment factor ini adalah suasana external environment yang mempengaruhi kepada acquiring project team. Apa contohnya? UMR. Itu sesuatu yang di luar kontrol kita, sesuatu yang di luar environment kita. Dan organizational process factor, ini yang dari sisi internal. Ini eksternal. Nah, data input ini kemudian diproses untuk meng-acquire project team. Di mana tools dan teknik yang dimiliki adalah negosiasi. Mereka melakukan negosiasi. Anda pekerjanya pegawai tetap atau pegawai kontrak. Kalau pegawai tetap gajinya lebih kecil daripada pegawai kontrak. Nah, itu negosiasi. Jadi teman saya ada yang sukanya kerjanya itu kontrak agar negosiasinya lebih enak. Karena kontrak. Kemudian setelah negosiasi adalah pre-assignment. Ada assignment. Jadi tes dulu dia. Kira-kira memenuhi syarat nggak? Lolos nggak tesnya? Nah, kemudian baru di acquisition. Jadi misalkan dia sedang bekerja, ya dia resign dari pekerjaan yang lama dan masuk ke tempat Anda. Ya. Virtual team, multi criteria decision analysis, ya bisa saja. Dan dalam pemilihannya ada multi criteria decision.
lolos dari A, lolos dari B, lolos dari C, baru dia diterima. Ada multi kriteria. Kemudian outputnya adalah resource calendar dan project management plan update. Apa yang dimaksud dengan resource calendar? Ya, project-projectnya yang akan ada ke depan apa saja. Ya. Dan kemudian berapa project team yang harus di-acquire untuk memenuhi kepada project-project tersebut. Yang ketiga, kegiatannya adalah developing project team. Developing project team adalah sebuah proses dalam rangka meningkatkan kompetensi dari pegawai, meningkatkan interaksi, dan meningkatkan team environment agar terjadi peningkatan kepada project performance. Proses ini belong kepada executing process group. Jadi ada resource calendar yang sebagai input, kemudian kita ada kebutuhannya seperti ini nih. Nah, ini kita harus tingkatkan kompetensi pegawai kalau begitu untuk menghandle project ini. Maka kita prosesnya adalah mendevelop project team. Kemudian secara tools ada interpersonal skill untuk meningkatkan skill interpersonal resources, team building untuk bisa lebih bonding, memberikan training, co-location, tempatnya dia barengan, recognizing and rewards, mendapatkan penghargaan, personnel assessment tools, dan ground rules. Dan outputnya adalah berupa human resource, berupa team performance assessment. Outputnya berupa team performance assessment. Ada di assess bahwasanya dia kompetensinya sudah naik atau masih sama saja seperti tahun lalu. Tugas yang ketiga, yang keempat apa yang ketiga ya? Develop, acquire, acquire, develop. Keempat, tugas yang keempat adalah manage the project team. Manage the project team adalah the process of tracking team members' performance, providing feedback, resolving issues, dan manage team changes untuk bisa mengoptimize project performance. Inputnya yaitu organizational process aset secara organisasi, laptop, mobil, ya. Kemudian working performance report dan issue logs. Secara tools dan teknik yang digunakan adalah observasi dan conversation, percakapan yang kemudian di-observe, project performance appraisal, conflict management, dan interpersonal skill dari team member. Dan outputnya adalah change request. Terjadi peningkatan kepada change request. Biasanya dia tidak signifikan ya. Outputnya berupa change request, project management plan updates, project document updates, ada perubahan lagi, organizational process asset updates, dan enterprise environmental factor updates. Berikut kita masuk ke dalam team dynamic. Ada berbagai macam stage dari team formation. Ada yang forming, storming, norming, performing, adjourning. Forming, the team formally come together. Anda rekrut, kumpulin jadi satu.
storming, kemudian mulai ada disagreement. Saya nggak setuju ini, saya nggak setuju itu. Kenapa nggak begini, kenapa harus begitu? Ada storming. Kemudian terbentuklah mulai norming. Terjadi peningkatan trust terhadap anggota tim. Kemudian mulai mereka performing. The team starts delivering result. Dan kemudian adjourning. The team is disseminate after project completion. Jadi selama project mereka bersinar. Setelah project mereka nggak dipakai lagi. Nah itu disebut juga adjourning. Konflik management tidak akan terhindarkan. Ini merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari sebuah interaksi organisasi. Jika kita bisa memanage dengan baik, konflik can create opportunities untuk pertumbuhan. Ada 3 hal yang menyebabkan konflik di dalam project management. Pertama adalah scarce of resources, keterbatasan sumber daya manusia. Ya. Kemudian scheduling priorities, ada yang tumpang tindih ya schedulingnya. Dan personal work style. Ya. Ini penyebab utama dari konflik manajemen. Di dalam konflik manajemen ini, seorang project manager perlu untuk secara aktif terlibat di dalam project proses untuk melakukan meminimalisasi dan menghindari kepada konflik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh project manager to take down the conflict. Pertama adalah provide dulu all the details of the project dan keep the team informed on the exact project status. Yang kedua, mengassign the work. Jadi sering atasan itu dia melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan dengan cara menghindari kepada konflik. Nah, salah satu caranya adalah juga assigning the work such that there are no overlapping tasks. Jangan sampai ada task yang overlapping. Itu terjadi konflik. Dan motivate the team. Dan memastikan setiap orang itu work on interesting and challenging environment. Itu di dalam konflik management. Bagaimana mengatasi konflik ini? Ada 5 teknik yang digunakan, yaitu yang pertama adalah withdraw or avoid. Ya, untuk kita tunda dulu deh bulan depan. Yang kedua, di dalam konflik ada smooth or accommodate. Ada area of agreement yang kita bisa setujui untuk reduce the conflict. Yang ketiga, compromise or reconcile. Untuk memahami seberapakah tingkat kepuasan. Ya. Kemudian force or direct. Directions diberikan oleh seseorang yang memiliki authority untuk resolve the conflict. Dan collaborate on problem or problem solve. Seluruh pihak diajak bersama-sama untuk mencari kepada kemungkinan penyelesaian konflik. Project management itu juga memiliki power. Project manager ya, itu memiliki power, yaitu untuk memfasilitasi project from the team member. Ada 5 macam power. Pertama adalah legitimate or formal. Yang kedua adalah reward, yang ketiga penalty, yang keempat expert, yang kelima reference. Legitimasi or formal. Project manager normally assign the task to the team member. Kalau nggak team member, mereka nggak kasih. Kecuali kemarin mereka minta ya. Kemarin itu mereka minta. Jadi, nah, yang kedua adalah reward. Project manager
dapat memberikan reward kepada timnya based on their performance. Penalty. Project manager can penalize the team member for poor performance. Expert. Project manager can command authority by the virtue of their expertise in the market. Sampai juga refrain. Ya. Nah, sementara leadership styles itu bermacam-macam. Project manager ada yang memiliki autocratic leadership, ada yang partisipatif, ada yang delegatif. Autocratic leader clearly give direction. Kalau yang participative, leaders offer guidance and encourage team participation. Delegative or laissez-faire leadership, leader offer no guidance and lets the team be on their own. Dicuekin. Nah, yang terakhir adalah McKinsey 7S Framework. McKinsey 7S Framework itu memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk bersama-sama dari 7-Eleven 7S ini untuk menyelesaikan proyek secara lebih maksimal. 7 kategorisnya adalah terdiri dari hard element dan soft element. Hard element terdiri dari strategi, structure, dan sistem. Dan soft element terdiri dari shared values, skills, style, dan staff. Soft element are generally the leadership traits that project manager needs to demonstrate. So that is the class for today. Jika ada pertanyaan silahkan Anda cantumkan di video perkuliahan yang akan saya sharekan siang ini. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.